Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julita, NIM 120501200465 dari kelas 4H. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kuis 1. Di sini ada sebuah soal yang pertama, jelaskan struktur sistem operasi beserta diagramnya. Yang kedua, jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Yang ketiga, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma. Yang tentukan yang A FCFS, yang B SJF non primitif dan primitif, yang C round robin FCFS dan primitif yang memiliki time kuantum 4. Selanjutnya saya akan menjawab dari soal-soal kuis tadi. Nah, yang pertama saya akan menjawab soal tentang jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Nah, struktur sistem operasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada monolitik, yang kedua ada layered atau berlapis, yang ketiga ada virtual machine, yang keempat microkernel, yang kelima exokernel. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang monolitik. Yang pertama tentang monolitik. Nah, monolitik ini struktur sederhana. Sistem operasi monolitik ini ditulis sebagai kumpulan prosedur, masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada diagram monolitik. Nah, di sini ada main prosedur, service prosedur, utility prosedur. Nah, main prosedur ini adalah prosedur yang memanggil service prosedur, dan service prosedur ini itu sekumpulan service prosedur yang menangani sistem call. Dan unity prosedur ini adalah unity prosedur ini yang mendukung service dari prosedur. Selanjutnya, struktur dari sistem operasi yang kedua, layer atau berlapis. Nah, sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan layer ini lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Pada struktur sistem operasi layer ini terbagi menjadi lapisan paling bawah dan lapisan paling atas. Lapisan paling bawah itu contohnya perangkat keras, dan lapisan paling atas itu antar muka pengguna. Oke, selanjutnya ada diagram layar berlapis. Nah, beginilah bentuk diagram layar berlapis. Selanjutnya yang ketiga, struktur sistem operasi ada virtual machine. Implementasi software dari sebuah mesin atau komputer yang menjalankan program seperti mesin secara fisik.
duplikat dari mesin sebenarnya. Masing-masing virtual machine mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah di dalam satu mesin host. Selanjutnya ini ada diagram virtual machine. Di sini ada bentuk diagram virtual machine yang non dan ada yang virtual machine. Di non virtual machine ini terdapat ada proses, kernel, hardware, dan virtual machine. Di sini ada terdapat proses, kemudian kernel, virtual machine 1, kemudian proses, kernel, kemudian virtual machine 2, proses, kernel, dan virtual machine ketiga. Oke, selanjutnya struktur sistem operasi itu yang keempat ada mikrokernel. Di sini kernel yang menyediakan hanya sekumpulan sekecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Nah, di sini bentuk dari diagramnya ada kernel, kemudian service, lalu software. Selanjutnya menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Di sini ada bentuk diagramnya. Oke, selanjutnya struktur sistem operasi tentang exokernel. Nah, exokernel ini kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Selanjutnya, di sini ada diagram exokernel. Di diagram ini terdapat software. Software ini menuju library, kemudian kernel. Di software ini terdapat ada 3 buah library, dan semua library itu menuju ke kernel dan kembali lagi ke software. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Soalnya itu jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Nah, di sini terdapat diagram status proses sistem operasi. Di sini ada new, ready, running, terminated, waiting. Nah, new ini proses sedang dibuat. Nah, new ini proses yang sedang dibuat. Kemudian new ini menuju ke ready, dan ready ini adalah proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Nah, kemudian ready ini akan menuju ke running, dan running ini itu ada proses yang sedang dieksekusi. Kemudian running ini akan menuju ke terminated. Terminated ini proses setelah selesai dieksekusi. Nah, pada waiting itu proses yang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Kemudian akan menuju ke ready, dan ready akan membawanya menuju ke running, dan running akan membawanya menuju ke terminated.
di running ini terdapat 3 buah kemungkinan. Yang pertama itu running ini langsung menuju ke terminated, dan running ini yang kedua, kemungkinan yang kedua itu menuju ke ready jika interrupt, dan yang ketiga running ini akan menuju ke waiting. Nah, itulah mengenai status proses sistem operasi. Selanjutnya soal yang nomor ketiga. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma yang A FCFS, yang B SJF non primitif, dan SJF primitif. Yang C round robin FCF dan round robin primitif. Di sini ada sebuah tabel. Di sini ada proses, ada P1, P2, P3, P4, dan arrival time-nya ada 0, 2, 4, 5, dan burst time-nya ada 7, 4, 1, 4. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama, yang A, yaitu VCFS. Nah, VCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau proses antrian. Di sini ada 4 proses yang datang bersamaan, yaitu pada waktu 0 milisecond. Di sini P1 memiliki burst time-nya 7, P2 memiliki burst time-nya 4, P3 memiliki burst time-nya 1, P4 memiliki burst time-nya 4. Pada algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam Gantt chart seperti ini. Ini adalah namanya Gantt chart. Nah, ketika CPU tidak melakukan sesuatu dalam posisi waktu 0, datang sebuah proses P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian atau burst time-nya 7. Ketika P1 selesai dikerjakan di 7, maka akan dilanjutkan proses P2 yang membutuhkan waktu penyelesaiannya atau burst time-nya 4. Maka proses P2 ini akan selesai dikerjakan pada waktu 11. Nah, jika P2 ini selesai dikerjakan, maka selanjutnya proses selanjutnya itu P3 membutuhkan waktu eksekusinya atau burst time-nya adalah 1, dan P3 ini akan selesai dikerjakan pada waktu 12. 11 ditambah 1 sama dengan 12. Nah, setelah proses P3 selesai dieksekusi,
Kemudian selanjutnya akan mengeksekusi P4 yang memiliki bruce step-nya ada 4, dan proses P4 ini akan selesai pada waktu 16. Nah, maka waktu tunggu dari FCFS ini P1 adalah 0, P2 11, ini P2 dia berakhir selesai pada waktu 11, dikurang 2 ini adalah arrival time, berarti 9. P3 berhenti dieksekusi pada waktu 12, ini dikurang 4 sama dengan 8, dan P4 berakhir dieksekusi pada waktu 16, dikurang 5 sama dengan 11. Nah, rata-rata waktu tunggu dari FCF ini 0 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 4. 4 ini banyaknya proses dari FCFS, maka hasilnya sama dengan 7 ms. Inilah hasil dari rata-rata waktu tunggu dari FCFS. Oke, selanjutnya yang B, menentukan algoritma SJF non primitif dan primitif. Yang pertama saya akan membahas algoritma SJF non primitif. Nah, di sini sama seperti algoritma FCFS, juga menggunakan Gantt chart. Nah, algoritma non primitif ini CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready antrian untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, bisa kita lihat P1 itu datang di awal dengan burst time 7 dan tetap berlanjut sampai akhir proses P1. Kemudian dilanjutkan proses P3 dengan burst time yang terkecil yaitu 1. Maka kita akan melanjutkan eksekusinya proses P3 dan selesai berakhir pada waktu 8. 7 ditambah 1 8. Nah, selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan P2 dengan arrival time lebih dulu dengan burst time 4 dan selanjutnya diikuti oleh P4 yang memiliki dan dilanjutkan oleh P4 yang memiliki burst time 4 .
yang selesai pada eksekusi waktu 16. Waktu tunggu P1 adalah 0, P2 adalah 6, P3 adalah 3, P4 adalah 7. Rata-rata waktu tunggunya 4 milisekund. Selanjutnya SJF primitif. SJF primitif ini jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses ready antrian dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready antrian tersebut. Pada SJF primitif ini sedikit berbeda dengan SJF non-primitif. Pada SJF primitif ini mendahulukan P1, namun sampai di waktu kedua karena disebabkan munculnya P2 ke antrian, maka P1 dihentikan pada waktu kedua dan dilanjutkan oleh P2 yang memiliki burst time 4 yang lebih rendah dari P1, kemudian dilanjutkan oleh P3 yang memiliki burst time rendah yaitu 1, dan kemudian disusul P4 dan kembali lagi ke P1. Maka waktu tunggu dari SJF primitif P1 9, P2 1, P3 0, P4 2, dan rata-rata waktu tunggunya itu 3 milisekund. Nah, selanjutnya itu yang C, round robin, FJF, dan primitif yang memiliki time kuantum 4. Di sini saya membahas terlebih dahulu round robin FJFS. Pada algoritma ini memiliki kuantum 4, kuantum time 4. Maka proses P1 akan dieksekusi terlebih dahulu dengan cara eksekusinya tidak sampai 7 milisekund karena pada algoritma round robin ini memiliki kuantum time. Maka jika lama eksekusinya lebih besar dari kuantum time-nya, proses ini akan diinstruksi sesuai dengan kuantum time-nya. Maka P1 itu akan diinstruksi pada 4 milisekund. Jika lama waktu eksekusinya 7, sudah dieksekusi selama 4 milisekund, maka sisanya 3. Selanjutnya proses P2. Lama waktu proses eksekusinya ada 4 atau burst time-nya 4. Maka langsung dieksekusi sampai selesai
yaitu sampai 8. Setelah itu proses P3 di sini lama waktunya kurang dari kuantum temnya 4, maka langsung diproses yaitu 8 ditambah 1 hasilnya 9. Nah, selanjutnya P4 lama waktu eksekusinya 4, maka juga langsung dieksekusi dan berhenti pada 13. Nah, di sini tadi kan masih tersisa burst time dari P1 3, maka kembali lagi ke P1. Maka di sini proses P1 lama eksekusinya lebih kecil dari atau kurang dari kuantum time-nya, maka langsung diproses 13 ditambah 3 hasilnya 16. Nah, waktu tunggu dari round robin FCFS ini, cara mencarinya itu waktu selesai eksekusi dikurang arrival time dikurang burst time. Di sini selesai waktu eksekusi P1 16 dan arrival time-nya ada 0 dan burst time-nya 7, maka P1 hasilnya 9 dan P2 hasilnya 2 waktu tunggunya, P3 waktu tunggunya 4, P4 waktu tunggunya 4. Nah, rata-rata waktu tunggu dari round robin FCFS ini, waktu tunggu dibagi banyaknya proses sama dengan 16. Selanjutnya round robin primitif. Round robin primitif ini kurang lebih juga sama seperti round robin FCFS. Nah, di sini P1 itu memiliki burst time 7, maka akan sisanya ada 3. Nah, pertama kali yang dieksekusi itu ada P1 yang dimulai waktu eksekusinya dari 0. Di sini terdapat antrian P2 yang memiliki burst time-nya 4. P2 ini memiliki waktu eksekusinya 2. Dan P1 ini berhenti pada eksekusi 4 dan dilanjutkan proses P2 yang berhenti pada eksekusi 8 dan dilanjutkan oleh proses P3 yang berhenti pada proses waktu 12 dan selanjutnya dilanjutkan proses P4 yang berhenti pada waktu eksekusi 16. Waktu tunggu dari P1 3, P2 2, P3 7, P4 7. Jadi rata-rata waktu tunggu dari round robin primitif ini 13,75 milisecond. Demikianlah penjelasan kuis dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.